Lantas Wahabi sekarang itu ikut siapa? Ya ndak ikut siapa-siapa. Wong dia itu mujtahid koplak. Dia selalu menggaungkan kembali pada Al-Quran hadis. Akhirnya pemahamannya melenceng sejauh-jauhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan bongkar-bongkar. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ustaz-ustaz Wahabi begitu gencar, begitu gemar menggaungkan bahwasanya kajiannya adalah kajian sunnah, dan isi dari materinya selalu membid'ahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Sekarang kita akan membuktikan siapa yang ahli bid'ah sesungguhnya. Kami harap siapkan tenaga untuk tertawa bersama-sama. Oke, langsung saja kita tampilkan ibarah dari kitabnya Ibnu Taimiyah selaku junjungan dari kaum Wahabi, ulama yang sangat dielu-elukan, bahkan kemarin mau diangkat sebagai nabi oleh Bin Baz. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'atul Fatawa juz 24 halaman 367 beliau mengatakan, wa ammal qira'atu wa shadaqatu wa ghairuhuma min a'malil birri fala naza'ah baina ulama'i sunnah wal jamaah fi wusuli thawabil ibadati al-maliyati ka shadaqati wal itski kama yasilu ilaihi aidun ad-du'a'u wal istighfaru wa salatu alaihi wa salatul janazati wad du'a'u inda qabrihi. Qiraah, membaca Al-Quran, sedekah dan yang lainnya dari beberapa perbuatan kebaikan, maka tidak terjadi silang pendapat di antara ulama ahlus sunnah wal jamaah akan wusuli sawabil ibadat, akan sampainya pahala ibadah maliyah seperti sedekah, al-itqi, memerdekakan budak, sebagaimana sampainya doa, istighfar, solat jenazah, doa di sisi kubur mayit. Jadi pahala dari ibadah maliyah sudah tidak terjadi silang pendapat antara ulama akan sampainya pahala dari ibadah tersebut. Wa tanazza'u fi wusulil a'mali al-badaniyati kasomih wa sholati wal qiraati was shawabuh al-jami'u yasilu ilaihi. Dan ulama terjadi khilaf tentang sampainya pahala ibadah badan seperti puasa, sholat, dan membaca Al-Quran. Wasawabuh al-jami'uh yasilu ilaihi. Dan pendapat yang benar, katanya Ibnu Taimiyah, semua amaliyah tadi pahalanya itu bisa sampai kepada mayit. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk kirim ibadah menurut Ibnu Taimiyah ini dibagi menjadi dua. Ada ibadah maliyah, dan masalah ini kirim pahala ulama sepakat, ulama ahlus sunnah tidak ada pertentangan sama sekali tentang sampainya pahala. Untuk ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, dan qiraah membaca Al-Quran, menurut Ibnu Taimiyah ada dua golongan ulama. Ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak sampai. Namun di akhir perkataan beliau mengatakan wasawab al-jami'u yasilu ilahi. Pendapat yang benar mengatakan bahwasanya semua ibadah itu pahalanya bisa sampai, bisa ditransfer kepada mayit. Jadi jelas bahwasanya
apa yang dituduhkan oleh ustadz sunnah itu sama sekali tidak berdasar. Tapi jangan beranjak dulu, karena kelucuan yang paling lucu akan kita tampilkan lagi. Ibnu Taimiyah di kitab yang sama pada juz 13 halaman 390. Di sana dituliskan seperti ini. Wa su'ila rahimahullahu ta'ala an qaulihi ta'ala, bahwa suatu ketika Ibnu Taimiyah ditanya tentang firman Allah yang berupa wa an laisa lil insani illa ma sa'a, bahwasanya manusia tidaklah mendapat kecuali apa yang ia usahakan. Al-Quran surat An-Najm ayat 39. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ditanya tentang dawuh atau sabda dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa idza mata ibnu Adam, ketika Ibnu Adam mati, in qata'a amaluhu illa min thalasin, maka amalnya terputus kecuali 3. 1. Shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir seperti wakaf. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan, mengajar atau mengarang, nanti kitabnya diajarkan. Awaladin solih, atau anak yang soleh, yad'ulahu, yang berdoa memintakan ampun kepada Allah bagi orang tuanya. Fahal yaktadi dzalika idza mata la yasilu ilaihi syai'un min af'alil birri, apakah dari dua dalil tadi itu menunjukkan bahwasanya seseorang ketika sudah mati maka pahala perbuatan baik tidak sampai pada mayit tersebut? Jawaban Ibnu Taimiyah, fa'ajabah, beliau menjawab, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Laisa fil ayati wala fil hadisi annal mayyitah la yantafi'u bidu'ail khalqi lahu. Di dalam ayat dan hadis itu sama sekali tidak ada petunjuk atau tidak ada kejelasan, tidak ada indikasi bahwasanya mayit itu tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mendapat manfaat dari doanya manusia, makhluk, untuk mayit tersebut. Wabima yu'malu anhu minal birri, dan sesuatu kebaikan yang dilakukan untuknya. Bal a'immatul Islam muttafiquna 'ala intifa'il mayyit bidzalika, bahkan ulama Islam itu sepakat bahwasanya mayit dapat mendapatkan manfaat dari perbuatan-perbuatan baik yang pahalanya diperuntukkan kepada mayit tadi. Wahada mimma yu'lamu bil ittirar min dinil Islam, ini sudah diketahui dari agama Islam, sudah pasti, tidak ragu lagi, tidak samar lagi. Banyak orang yang sudah mengetahui. Hanya saja seperti biasa, kawan-kawan Wahabi kita mungkin tidak tahu, ya maklumlah. Wa qad dalla alaihi alkitabu was sunnatu wal ijma', karena sudah jelas-jelas Al-Quran, hadis dan ijma' menunjukkan akan hal itu. Nah, ini lucunya yang akan membuat kita tertawa dan mungkin membuat kawan-kawan Wahabi kita menjerit, tapi semoga mereka sadar. Faman khalafa dzalika kana min ahlil bid'ah, siapa yang menyelisihi pendapat ini termasuk ahli bid'ah. Saya ulangi, siapa yang menyelisihi pendapat ini termasuk ahli bid'ah.
Jadi orang yang mengatakan perbuatan kirim pahala itu adalah bid'ah, dia adalah pelaku bid'ah sesungguhnya. Jadi kesimpulannya, dari dua paparan ibarah dari Ibnu Taimiyah tadi, itu mengatakan bahwasanya amal ibadah kalau pahalanya memang diperuntukkan kepada mayit atau transfer pahala, maka pahala itu sampai, dan ini sudah menjadi konsensus ulama. Lantas Wahabi sekarang itu ikut siapa? Ya ndak ikut siapa-siapa. Wong dia itu mujtahid koplak. Dia selalu menggaungkan kembali pada Al-Quran hadis. Akhirnya pemahamannya melenceng sejauh-jauhnya. Semoga keterangan ini bisa sampai kepada mereka ustadz-ustadz Wahabi, agar tidak terkungkung dalam kesesatan. Karena menurut Ibnu Taimiyah, seperti katanya barusan, itu pelaku bid'ah. Kasihan, bid'ah itu dolalah itu finnar. Ya semoga saja kawan-kawan kita itu akan segera sadar. Kita doakan saja, karena toh walaupun bagaimana mereka adalah saudara kita, toh walaupun mereka tidak menganggap kita saudara, tapi tidak apa-apa sudah. Kita sesama umat Sayyidina Muhammad, mari kita doakan mereka, jangan balas cacian mereka, karena mereka seperti anak kecil sudah. Anak kecil ya gimana kalau anak kecil? Anggap sudah adik kita, adik yang terlalu nakal, yang suka usil, ya kita biarkan saja, kita doakan. Semoga keterangan yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.